WhatsApp John, balik lagi channel Kulepi John yang bakalan memberikan prediksi dan akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke John. Aduh, sakit kepala John, ya betul. Sakit tahu kalian kenapa? Karena semalam itu negara besar tuh, aduh, ngepur Prancis, Spanyol ngepur. Dua-duanya John. Aku yakin semua ngasih pur Prancis dan semua ngasih pur Polandia John. Iya, semua orang. Jadi semua kena prank. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai saat ini, karena tanpa dukungan kalian aku bukan siapa-siapa ya kan John. Apresiasi penuh untuk kalian semua yang mendukungku sampai saat ini ya kan John. Dan hari ini bakalan kita prediksikan 4 tim dan salah duanya, bukan salah satunya, salah duanya dari Copa America seperti yang gue bilang tadi ya kan John. Ada Swiss melawan Turki, ada Italia melawan Wales, dan di Copa America ada Venezuela melawan Ekuador, dan yang terakhir ada Kolombia melawan Peru ya kan John. Oke John, dan pertandingan hari ini akan disaksikan dan ditujukan untuk kalian semua penggemar parlay di seluruh Indonesia ya kan John, dari Sabang sampai Merauke. Sip. Langsung aja ke tim yang pertama kita John, karena nggak usah lama-lama lagi John, karena kita akan membuat sesuatu yang spesial kali ini ya kan John. Ada Swiss melawan Turki John. Nah, di pertandingan pertama nih John, yang kuprediksikan adalah Swiss melawan Turki. Dari segi head to head dari kedua tim ini, Turki unggul dua kemenangan dan 1 kali kemenangan oleh Swiss ya kan John. 1 kali kemenangan oleh Senal Guenes melawan Vladimir Petkovic ya kan John. Dan line up yang bakalan turunkan John, rapor hijau semua di pemain tengahnya John, pemain Swiss, dan sedangkan Turki ini menggunakan formasi 3-4-1-2. Sedangkan Turki John rapor hijau juga John, dan masih kuning ya kan John, menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan Burak Yilmaz di striker ujung tombak ya John. Sedangkan klasemen John, nah ini yang seru John. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di pertandingan kalian John, ini pertandingan terakhir di grup A ya kan John. Italia melawan Wales, sedangkan Swiss melawan Turki, dimana Swiss nih poinnya 1. Kalau dia menang melawan Turki dengan skor yang lumayan besar, dia bakalan menang dan masuk ke klasemen peringkat 2. Sedangkan Wales di sini kalau dia kalah dengan skor telak, dia bakalan tersingkir dari klasemen nomor peringkat 2 ya kan John. Jadi John, ini yang seru John. Kenapa? Karena di sini aku yakin Swiss bakalan mati-matian untuk mencapai kemenangan dan bakalan memotong dan lupa aku John, ini kurang ngopi nih, sorry pagi ini ya John. Jadi John, di sini Swiss bakalan melewati posisi Wales dan menyingkirkan Wales dari grup klasemen. Itu pasti jadi tekanan untuk Swiss. Sedangkan Turki di sini tanpa beban, dia akan main apa adanya dan tidak akan juga menyerah, karena di pertandingan kali dia belum mendapatkan poin sama sekali dengan kebobolan sebanyak 5 kali di 2 pertandingan terakhir John. Jadi kita lihat dulu 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Baru 3 kali ya. Di sini Turki selalu menang sebanyak 2 kali dan 1 kali oleh Swiss di tahun 2005 ya John. Sedangkan Turki dari 5 pertandingan terakhir dia kalah 2 kali dan 2 kali imbang, 2 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Swiss dalam 5 pertandingan terakhir dia selalu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang melawan Wales dan kalah melawan Italia John. Dan di sini John banyak kali cakap dan gue kan John, jangan kalian pikirkan dan ya kan John. Kita lihat dulu sumber kita satu di sini John. Kalau dari sini John, Swiss itu cedera, ada alasan pribadi, Samerie tidak bisa dimainkan. Dan di sini John dan lagi John. Kalau untuk prediksi ya John, kalau untuk pola di sini aku rasa Swiss ini berat untuk melaju ke babak selanjutnya. Kenapa? Karena agregat golnya tertinggal jauh. Dia kebobolan sebanyak 4 kali di pertandingan sebelumnya dan dia hanya menciptakan 1 gol. Pada saat melawan Wales ditahan imbang 1-1 itu John. Jadi John, Wales memang diunggulkan dan di atas angin John di sini. Kalau misalnya Swiss ini menang hanya dengan 1-0 atau 2-0, mungkin belum bisa dipastikan untuk maju ke babak berikutnya kan John. Tapi kalau Wales ini kalah telak dengan skor yang besar melawan Italia, dia bakal tersingkir juga di peringkat 2 John. Jadi John, untuk pertandingan kali John, kalau di sini aku mikirnya Swiss ini John punya beban yang besar John untuk maju ke babak selanjutnya, dan aku rasa Turki di sini tanpa beban mainnya dan apa adanya karena dia belum mendapatkan poin. Jadi di sini aku lebih memilih menahan pertandingan kali ini. Aku lebih milih nahan Turki 1
lebih nahan Turki. Tapi aku lebih nyarankan kalian untuk di sini mainnya over. Ya. Karena ini bakal tercipta banyak gol John. Mungkin ini bisa skornya 2-1, mungkin bisa 2 sama, mungkin bisa 3-2. Jadi aku rasa di pertandingan kali ini John, aku lebih nyarankan kalian untuk main over di Swiss melawan Turki. Kalau untuk handicapnya aku lebih nyaranin kalian tahan Turki 1, kan John. Itu prediksiku untuk Swiss melawan Turki, dan kita akan terbang ke Italia melawan Wales. Nah ini John juga seru. Kenapa di pertandingan kali ini John, Chili ini dipastikan cedera dan tidak dimainkan karena kemarin itu cedera pada saat melawan Swiss, ya kan John. Jadi di sini untuk di pertandingan kali ini kita bisa lihat ini masih pertahanan yang kokoh ya dari Italia. Kenapa? Karena dari dalam beberapa pertandingan terakhir dia belum pernah kebobolan, dan Gianluigi Donnarumma itu selalu clean sheet tanpa pernah kebobolan sekalipun di 5 laga pertandingan terakhirnya. Ya kan, sedangkan Wales di sini John, rapor hijau didapatkan di lini depannya John, dengan Gareth Bale yang mampu mengumpan assist pada saat melawan Turki kemarin, menang dengan 2-0. Dan di sini kita bisa lihat standingsnya John. Wales ada peringkat 2 dengan 4 poin, dengan Italia ada peringkat 1 dengan 6 poin. Bahwasanya Italia sudah aman di puncak klasemen. Jika dia menang ataupun imbang melawan Wales jadi tidak masalah, kan John. Sedangkan di sini 5 pertandingan terakhir John, dalam pertandingan sebelumnya Italia itu selalu menang sebanyak 3 kali dan 1 kali kalah melawan Wales. Sedangkan Wales sendiri dalam 5 pertandingan terakhir John, dia itu menang sebanyak 1 kali, 2 kali menang dan 2 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan kita bisa lihat di sini Italia dalam 5 pertandingan terakhir, kita bisa lihat ya, 5 pertandingan terakhir dia tanpa pernah kebobolan, dan dia sebelumnya menang dengan skor telak 3-0, 3-0, 3-0. Oke, kalau untuk dalam pemain pasti yang tidak bermain, kita lihat dulu Italia ini tidak memiliki Chiellini yang cedera pada saat melawan Swiss kemarin, ya kan John. Jadi ini adalah sesuatu yang berat ya kan di lini pertahanan Italia, karena Chiellini juga punya peran besar di lini pertahanan dan tidak pernah kebobolan dalam 5 sampai 10 pertandingan terakhir, ya kan John. Nah, untuk prediksi sendiri John, aku di sini dari grup A ini yang aku yakin di sini yang bakalan lolos itu adalah Italia dan Wales, ya kan John. Karena dari segi agregat gol Wales itu unggul sebesar 3-1, ya kan. Dia kebobolannya 1 kali dan 3 kali menciptakan gol. Karena Swiss juga kebobolan sebanyak 4 kali dan 1 kali hanya menciptakan 1 gol, ya kan John, dalam pertandingan melawan Wales kemarin. Jadi John, kalau di sini aku lebih karena Chile ini lagi cedera John, jadi mungkin pertahanan Italianya sedikit agak rapuh, ya kan John. Jadi kalau untuk overnya di sini aku over 2 atau mungkin 2/4 John. Kasih per Wales 3/4 dan bisa jadi over 2 John. Itu prediksiku untuk Italia melawan Wales. Sekali tekankan di sini aku lebih dominan handicap 3/4, dan di sini aku lebih over 2 John. Aku tidak menyarankan kalian main di over, aku lebih menyarankan kalian main di handicap karena dominan persentasi kemenangan dari Italia ada 80-20%. Oke John, itu prediksiku untuk Italia melawan Wales. Kita akan terbang ke Copa America yang akan berlangsung di dini hari nanti. Nah di sini John, Copa America ada Venezuela melawan Ekuador. Kita lihat 5 pertandingan dari 13 pertandingan terakhir ini imbang, ya kan John, sebanyak 3 kali dan 5 kali menangkan Venezuela dan 5 kali menangkan oleh Ekuador. Dengan line up yang turunkan John, Venezuela ini punya rapor hijau di lini belakang, ya John. Bahwasanya kipernya juga lumayan, ya kan John, Walker Frines, ya kan, karena kemarin menahan imbang Uruguay, ya kan John. Sedangkan Ekuador sendiri John, dalam beberapa pertandingan terakhir kita bisa lihat di sini John. Ntar dulu kita lihat dulu klasemennya. Nah di sini John, Ekuador hanya kalah 1 kali, ya kan, baru kalah 1 kali, dan dia kalah melawan apa kemarin ya? Ekuador kalah melawan Kolombia, sedangkan Venezuela kemarin menahan imbang Uruguay dan dia kebobolan 3 gol melawan Brazil John. Oke John, untuk di pertandingan kali ini John, Venezuela ini sudah 2 kali pertandingan, ya kan John. Jadi ini akan laga yang cukup berat untuk Venezuela karena dia sudah bertanding sebanyak 2 kali, sedangkan Ekuador baru bertanding 1 kali, ya kan John. Jadi untuk di 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, head to headnya itu selalu imbang sebanyak 3 kali dan 2 kali menangkan oleh Ekuador dengan skor telak Ekuador, ya kan John. Ekuador menang 3-0, 3-1, ya kan John. Nah
Untuk Venezuela sendiri John, dia kemarin ditahan imbang, dia menahan imbang Kolombia ya kan, bukan Uruguay ya. Kolombia juga di Uruguay pernah menahan imbang tapi di kualifikasi Piala Dunia ya kan. Dan dia kalah melawan Brazil dengan skor 3-0 John. Sedangkan Ekuador sendiri dia baru kalah melawan Kolombia 1-0 kemarin John. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, kita bisa lihat pemain-pemain yang bakalan diturunkan oleh kedua tim ini John. Ada Kedis yang sakit, Murillo sakit, dan Palacios itu seleksi timnas John. Ini pemain-pemain Amerika Latin John. Jadi di sini kalau untuk Venezuela dan Ekuador aku rasa ini bakalan menang Venezuela. Bukan begitu. Ntar dulu. Kalau untuk over under yang aku lebih di sini lebih dominan ke under ya kan John, karena beberapa pertandingan itu selalu imbang ya kan John, dan mungkin Ekuador juga bisa menang dengan skor-skor 1-0. Tapi aku lebih dominan ke under 2,5 untuk pertandingan kali ini John. Aku lebih under 2,5 untuk pertandingan kali ini. Kalau untuk handicapnya di sini aku lebih milih nahan Venezuela John daripada aku megang handicapnya Ekuador. Karena Ekuador juga buruk di beberapa pertandingan belakang ya kan John. Dia hanya menang di kualifikasi Piala Dunia ya kan John di tahun 2020. Jadi performanya di tahun 2021 ini mulai menurun. Makanya aku lebih di sini lebih dominan untuk nahan nahan Venezuela, karena prediksiku untuk pertandingan nanti malam itu bakalan imbang dengan skor-skor 1-1 atau mungkin bisa menang Venezuela 1-0 John. Itu prediksiku untuk Venezuela melawan Ekuador. Sekali tekankan aku di sini lebih dominan ke under 2,5, dan di sini aku lebih baik nahan Venezuela untuk pertandingan kali ini John. Kita langsung pergi ke Kolombia melawan Peru ya kan John. Di sini dalam beberapa pertandingan ke belakang, 16 pertandingan sebelumnya, Peru ini belum pernah menang satu kali pun melawan Kolombia. Itu paling kuat menahan imbang sebanyak 6 kali di 6 pertandingan terakhirnya. Dan sedangkan dari dua pelatih ini, Ronaldo selalu masih imbang juga melawan Ricardo Carrega ya kan John. Jadi untuk line up-nya di sini Kolombia itu punya rapor hijau di lini depan, tengah, dan belakangnya kan John. Sedangkan lini depannya itu masih kurang baik performanya, tapi belum konsisten pertandingan lini depannya John. Sedangkan Peru di sini sangat berantakan ya kan John. Kemarin dia dibantai habis-habisan melawan Brazil kemarin John, dipukul telak 4-0 ya John. Dari klasemen Peru belum mendapatkan poin satu sama sekali. Sedangkan Kolombia ada peringkat 2 dengan 4 poin. Jadi untuk di pertandingan kali ini matchnya dalam 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, Kolombia itu selalu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang ya kan John. Dan Kolombia di sini dari 5 pertandingan terakhir itu dia kalah sebanyak 1 kali ya kan John dalam 5 pertandingan terakhir. Dan Peru dalam 5 pertandingan terakhir itu selalu kalah sebanyak 4 kali dan 1 kali menang melawan Ekuador pada saat itu. Jadi untuk sumber kita satu lagi John, di sini kita bisa lihat Diaz tidak bisa dimainkan karena dia kena akumulasi kartu merah ya kan John. Oke, kita langsung ke prediksi John. Gak usah lama-lama John. Kalau untuk di Copa America nih John, aku untuk Kolombia sendiri aku berani ngasih pur ke Peru 3/4, dan di sini aku over 2 John. Kenapa? Karena prediksiku mungkin nih skornya bisa jadi 3-1 atau 2-1 untuk kemenangan Kolombia John. Itu prediksiku untuk pertandingan terakhir hari ini, dan terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang sampaikan hari ini, karena tanpa bosan-bosan kalian selalu menonton apa yang sampaikan. Jadi semoga apa yang kalian jalani hari ini berbuah hasil dan nanti malam kita mendapatkan kemenangan. Satu kali kita hentakkan sama-sama ya kan. Kasih menang kami Dot, kasih JP dulu kami malam ini kan Dot. Semoga kita malam ini menangkan pertandingan John. Kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar kan John. Aku udah kayak penyiar radio ini aduh pening kali kepala aku nih. Semoga kita di pertemuan kemenangan berikutnya. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya John. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah hari ini kan John. Yang sulit dipermudah, yang mudah dipermudah sekali lagi kan John. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Salam Bandot Ompur.